Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya jelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan penjelasan umum mengenai mata kuliah ini, selanjutnya akan saya jelaskan pada pertemuan pertama ini mengenai pengertian, alasan, tujuan, dan hal yang perlu diperhatikan pada pengembangan metode analisis. Apa itu pengembangan metode analisis? Sebelum kita membahas pengertian mengenai pengembangan metode analisis, kita lihat dulu gambar berikut ini. Ya, jika kita lihat di depan ini di slide, ini adalah gambar perjalanan obat baru atau bagan mengenai perjalanan obat baru. Ya, coba kalian tentukan mulai dari bagian penemuan hingga pemasaran. Ya, mana dari tahapan perjalanan obat baru yang memerlukan metode analisis? Ya, mungkin sebagian besar akan menyebutkan di bagian manufaktur obat jadi. Mengapa? Karena memang biasanya ketika kita memproduksi obat jadi, sebelum dipasarkan itu membutuhkan metode analisis. Sebelum akhirnya obat jadi tersebut dirilis dan bisa dijual ke perdagangan. Tetapi kalau kita rinci satu persatu, ternyata yang namanya metode analisis ini dibutuhkan di hampir semua lini perjalanan obat baru. Mulai dari penemuan atau drug discovery. Ketika misalnya kalian melakukan screening senyawa aktif baru, atau melakukan metode in silico, metode komputasi untuk menemukan senyawa obat baru. Itu juga memerlukan metode analisis. Bagaimana dengan pada saat uji praklinis dan uji klinis? Apakah membutuhkan metode analisis? Itu kan farmakologi banget ya, Bu. Nah, kalau misalnya kalian rinci, ternyata ketika kita menguji kandungan atau potensi dari suatu kandidat obat baru itu di hewan gitu ya, kalau uji praklinis atau misalnya di manusia pada uji klinis, itu tetap membutuhkan metode analisis. Ya, di situ yang dinilai adalah keamanan dan khasiat dari obat. Apalagi ketika si zat aktif baru itu, kandidat obat baru itu akan diproduksi secara besar-besaran sebagai senyawa aktif dan juga nantinya diproduksi sebagai obat jadi. Tentu saja membutuhkan metode analisis. Bagaimana dengan ketika produk obat itu sudah sampai ke tangan pasien? Apakah masih memerlukan metode analisis? Ya, tentu saja, karena kita mengenal adanya istilah post-marketing surveillance. Ya, mungkin saja obat yang sudah ada di pasien itu, misalnya ketika digunakan, ada pasien yang keracunan, atau pasien yang mengalami reaksi alergi. Ya, untuk menguji produk obatnya, itu apakah masih baik atau tidak, diperlukan metode analisis. Oleh karena itu, biasanya ketika setelah dirilis gitu ya, dijual ke perdagangan, disampaikan ke distributor, industri farmasi itu biasanya tidak menjual seluruh obatnya, tetapi biasanya ada beberapa jumlah tertentu dengan perhitungan statistik disimpan di gudang return sampel oleh bagian QC untuk nantinya suatu waktu dibutuhkan jika ada tadi kasus keracunan atau kasus yang mengalami reaksi alergi untuk kemudian diuji kembali kualitasnya. Ya, jadi jika ditanya yang namanya pengembangan metode itu dibutuhkan di semua perjalanan lini perjalanan obat baru. Dari mulai ditemukannya zat aktif hingga obatnya itu sudah di tangan pasien dalam bentuk sediaan farmasi. Nah, pada slide ini itu ada beberapa singkatan seperti GLP, GCP, GMP, GDP, dan GPP. GLP itu Good Laboratory Practice, cara berlaboratorium yang baik. Kemudian GCP itu adalah Good Clinical Practice, GMP adalah Good Manufacturing Practice, kalian mungkin mengenalnya dengan istilah CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian GDP, Good Distribution Practice. Good Distribution Practice itu bagaimana cara mendistribusikan obat yang baik. Kalau GPP, Good Promotion Practice. Ya, jadi yang namanya metode analisis dibutuhkan di semua lini perjalanan obat baru. Dari mulai penemuan senyawa kandidat obat baru sampai
obat tersebut sudah menjadi sediaan dan diterima oleh pasien. Pada proses pengembangan sediaan farmasi di industri farmasi, pun begitu mulai dari riset penemuan obat sampai zat aktif itu berbentuk sediaan dan diterima oleh pasien, itu semuanya membutuhkan metode analisis. Uji stabilitas perlu, Bu? Ya perlu. Bagaimana kita mau tahu gitu ya, si zat aktifnya itu mengalami uraian atau tidak kalau kita tidak punya metode analisisnya. Ya, ketika masuk proses produksi ada validasi proses. Kalau di pengembangan formula memang masih perlu, Bu, metode analisis. Itu kan cuma mengembangkan formula. Itu mah farset banget, Bu. Tetap perlu metode analisis. Kan ada evaluasi sediaan. Ya, evaluasi sediaan. Berapa pH-nya, berapa viskositasnya, diukur dengan viskometer Brookfield. Itu adalah metode analisis. Walaupun memang bukan metode analisis penetapan kadar. Ya, jadi yang namanya pengembangan metode itu diperlukan di semua lini pengembangan sediaan dan juga perjalanan obat baru. Nah, yang namanya pengembangan metode analisis, kalau dilihat dikaitkan dengan gambar sebelumnya, berarti ada sangat erat kaitannya dengan mutu suatu sediaan farmasi, mutu suatu sediaan obat. Nah, di sini ada beberapa ayat suci Al-Quran yang terkait dengan konsep mutu, gitu ya, sebagai internalisasi nilai-nilai Islam dalam mata kuliah ini. Yang pertama Al-Kahfi, sesungguhnya surat ke-18, sesungguhnya orang yang beriman dan bekerja dengan benar, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala setiap orang yang mengerjakan pekerjaan dengan benar. Jadi kita dituntut melakukan sesuatu dengan benar, yang bermutu gitu kan ya. Bikin obat ya harus yang benar gitu. Nanti gimana kalau yang minum obatnya itu keracunan? Ya, bukan sembuh malah meninggal misalnya gitu ya. Kemudian An-Naml, Dia Allah yang menyelesaikan sesuatu benda-benda barang-barang permintaan dengan sempurna. Kemudian Al-Mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Gitu ya. Jadi kalau bikin obat ya yang benar, kalau misalnya 100% ya 100%, diusahakan 100% gitu ya. Nimbangnya harus benar gitu ya. Jadi yang namanya pengembangan metode analisis itu kaitannya dengan mutu adalah harus memberikan nilai yang sebenarnya. Jadi suatu metode analisis itu harus memberikan nilai yang sebenarnya, nilai yang tepat, nilai akurat, sehingga mencerminkan mutu dari sediaan farmasi yang sebenarnya. Ya, kemudian apa itu pengembangan metode analisis? Pengembangan metode analisis itu ada dua pengertian. Ya, ini saya bedakan warnanya, fontnya. Yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna orange. Pengertian yang pertama, pengembangan metode analisis adalah proses merancang, mencoba, dan menemukan metode analisis yang baru. Jadi tadinya metodenya nggak ada, menjadi ada. Ya, pengertian yang kedua, metodenya sudah ada. Ya, kenapa? Karena kata-katanya memperbaiki, meningkatkan kinerja, dan memodifikasi metode analisis yang sudah ada, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Ya, jadi ada dua pengertian. Yang pertama, mencoba merancang dan menemukan metode analisis yang baru. Yang kedua, memperbaiki, meningkatkan kinerja, dan memodifikasi metode analisis yang sudah ada. Nah, biasanya pengembangan metode analisis itu bertitik tolak dari kondisi sekarang. Ya, misalnya kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19. Ditemukan senyawa obat baru, misalnya senyawa zat aktif A. Ya, kemudian dibuat sediaannya dalam bentuk tablet atau injeksi. Nah, kemudian belum ada metode untuk menilai kualitasnya. Ya, disitulah perlunya pengembangan metode analisis. Kembangkanlah metode analisisnya. Gitu ya. Nah, biasanya pengembangan metode analisis ini bertitik tolak dari kondisi sekarang berdasarkan kajian pustaka. Nah, jadi untuk mengembangkan suatu metode itu kalian minimal harus melakukan kajian pustaka. Ya, jadi pengembangan metode analisis ini seperti halnya kalian pengembangan formula ketika mau mengembangkan sediaan farmasi baru. Ya. Nah, kemudian yang namanya pengembangan metode analisis ini secara umum itu biasanya
disebabkan oleh perkembangan iptek secara umum, walaupun akan ada alasan-alasan lain yang nanti akan dirinci pada slide berikutnya. Ada 3 hal yang terkait dengan perkembangan iptek yang menyebabkan pengembangan metode analisis. Yang pertama adalah ada teknik atau instrumen analisis yang baru, yang kedua ada senyawa obat baru, dan yang ketiga ada bentuk sediaan farmasi baru. Yang kayak gimana Bu bentuk sediaan farmasi baru teh? Misalnya zat aktifnya mah udah ada, contoh paracetamol. Tapi kemudian ada paracetamol dengan bentuk sediaan yang baru, yang lain dari biasanya. Misalnya biasanya apa? Tablet, sirup, ujuk-ujuk, misal ada salep atau ada injeksi. Ya, bentuk sediaannya baru, matriksnya baru, zat tambahannya kan beda ya. Injeksi sama tablet, ya berarti perlu pengembangan metode analisis. Ya, nantinya hasil pengembangan metode analisis itu akan menghasilkan 2. Apakah itu metode analisis baru atau metode analisis yang hanya diubah sesuai. Kalau metode analisis baru itu tadinya metode analisisnya tidak ada, jadi ada. Itu disebutnya metode analisis baru. Kalau metode analisis ubah sesuai mah udah ada. Hanya dimodifikasi aja. Contohnya nih tadi ya, injeksi paracetamol. Injeksi kan matriksnya lebih sederhana ya daripada tablet. Ini udah ada nih metode analisis tablet paracetamol. Coba kita ubah sesuai saja, kita modifikasi saja metode analisis untuk injeksi paracetamol dari si metode analisis tablet paracetamol. Nah, itu namanya metode analisis ubah sesuai. Nah, kedua bentuk metode analisis ini dua-duanya harus divalidasi dulu. Baru boleh digunakan sebagai metode analisis pada analisis rutin di laboratorium. Kalau belum divalidasi gimana tuh Bu? Ya nggak boleh dipakai. Nggak tahu benar apa enggak metodenya gitu, memberikan hasil yang benar atau tidak, yang akurat atau tidak. Ya, nah nanti kalau sudah divalidasi, kedua metode ini akan disebut sebagai metode baku. Nah ini ada beberapa alasan pengembangan metode analisis. Yang pertama kalau dirinci ya, tadi kan secara umum ada 3 penyebab dilakukannya metode analisis, pengembangan metode analisis. Kalau dirinci ada 6. Yang pertama, nggak ada metode analisis untuk sediaan obat baru. Nah, ini berarti matriksnya khusus, matriksnya baru. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, metodenya ada, tapi mengandung galat dan rentan terhadap pengganggu analisis. Galat tuh kesalahannya besar, sehingga dia hasilnya tidak reliable. Yang seperti apa tidak reliable itu? Tidak reliable itu hasilnya A dibilang B, hasilnya B dibilang C, gitu. Jadi tidak yang sebenarnya, sehingga keseksamaan dan kecermatannya rendah. Terus yang ketiga alasannya adalah metode yang ada terlalu mahal. Instrumennya mahal, padahal bisa pakai instrumen, misalnya instrumennya pakai LC-MS, padahal pakai LC atau HPLC biasa bisa. Kenapa enggak menggunakan metode dengan instrumen yang lebih murah? Ya, atau metodenya ada tapi waktu analisisnya lama. 1 kali analisis 3 jam. Bikin 10 batch. Ya, berarti butuh berapa jam tuh untuk analisis? Ya, jadi kalau waktu analisisnya lama, kalau di industri mah udah ditinggalkan. Ya, atau kalian misalnya kerja di lab waktu TA, 1 kali analisis 24 jam. Wah, udah malas aja gitu ya ngerjainnya ya, keburu malas gitu ya, terlalu lama. Atau dia ada metodenya, tapi sumber energinya tuh banyak dan tidak bisa diotomatisasi. Misalnya kayak gini, ada salah satu tahap di metode analisis, itu proses ECC, ekstraksi cair-cair. Ya, ECC 5 kali. Ya, 1 kali preparasi 5 kali. Berarti kalau 10 batch, 10 kali 5 ECC, berarti 50 kali kalian harus menggoyangkan si corong pisah gitu kan. Wah, itu sangat tidak ekonomis gitu ya. Jadi karena tidak dapat diotomatisasikan. Gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah metodenya ada tapi tidak peka. Nah, kalau kepekaan itu biasanya kaitannya dengan kandungan zat aktif di dalam sediaan. Ya, misalnya kalau dietilstilbestrol misalnya gitu ya. Metodenya misal lihat di farmakope bisa pakai spektro UV vis,
Tapi kok ini tablet gitu ya, bentuknya tablet mikroginon, tablet dietilstilbestrol, kandungannya cuma 10 mikrogram per tablet, bisa pakai spektro UV vis? Ya tentu saja tidak bisa, harus cari metode yang lebih peka. Ya, kemudian alasan selanjutnya ada teknik dan instrumen baru. Ya kayak misalnya tadi, kenapa enggak misalnya ada LC terus ada LC-MS yang lebih peka atau LC-MS-MS. Kalau memang ada biayanya dan misalnya dia memberikan kriteria metode analisis yang lebih baik dari segi kecermatan, keseksamaan, spesifik, selektif dan sebagainya, ya kenapa tidak dikembangkan teknik dan instrumen baru tersebut sebagai metode yang baru. Dan yang terakhir adanya kebutuhan untuk menggunakan metode alternatif. Nah, ini biasanya digunakan di laboratorium pengujian yang menerima sampel dari luar atau di laboratorium pengawasan mutu industri farmasi. Ya, misalnya nih sampel lagi ada banyak gitu kan ya. Kemudian semuanya harus rilis, semuanya harus dijual ke pasaran dalam waktu besok misalnya barengan semuanya karena perusahaan sedang kejar target. Nah, misalnya semuanya metodenya HPLC gitu kan. HPLC cuma ada 2. Masa iya harus nanti gitu kan dianalisisnya gitu. Nah, jadi biasanya bisa pakai metode yang lain. Misalnya oh ternyata dia bisa pakai spektro UV vis gitu ya dengan kriteria metode analisisnya juga sama, dia sama-sama spesifik, sama-sama selektif dan sebagainya. Gitu kan ya. Nah, itu boleh digunakan metode alternatif. Makanya kalau mau mengembangkan metode alternatif, syaratnya itu lihat tuh ya, di dalam kurung, harus sama atau lebih tinggi kinerjanya dari metode yang sudah ada. Jadi nggak boleh yang lebih rendah kinerjanya, minimal sama. Ya, nah itu beberapa alasan pengembangan metode analisis jika dirinci secara lebih detail. Nah sekarang apa tujuan pengembangan metode analisis? Tujuan penggunaan metode analisis ada 4. Yang pertama adalah untuk memperoleh metode analisis yang bebas galat. Bisa metode analisis bebas galat. Sulit ya, nah biasanya yang namanya metode itu pasti ada persen kesalahan. Tetapi minimal dengan mengembangkan metode analisis dengan baik, kita tuh bisa tahu sumber galatnya dari mana. Atau bisa dikurangi. Ya, atau mungkin dihilangkan, walaupun kalau dihilangkan agak tidak mungkin gitu ya. Jadi minimal kita tahu sumber galatnya sehingga bisa dikurangi atau dikoreksi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kenapa harus mengembangkan metode? Untuk mendapatkan metode analisis yang memberikan informasi analitik yang baik dari segi selektivitas, kecermatan, keseksamaan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh metode analisis yang mudah dilakukan, mudah diinformasikan, dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Mudah diinformasikan itu misalnya kita bisa nggak ditulis metode itu dalam suatu rangkaian kata-kata gitu ya, rangkaian prosedur, kemudian kita kasih ke orang lain dan orang lain itu bisa melakukan metode yang kita tulis tadi. Itu yang namanya mudah diinformasikan. Kemudian yang terakhir, tujuan pengembangan metode analisis adalah untuk memperoleh metode analisis yang murah dan cepat. Ya, karena yang namanya metode analisis ini kan pengujian kualitas ya, termasuk di dalam cost pembuatan suatu sediaan farmasi. Jadi kalau misalnya mahal ya cukup harus diperhitungkan gitu dalam cost pembuatan suatu sediaan farmasi. Nah, sekarang apa saja biasanya hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat pengembangan metode analisis? Yang pertama biasanya kalian harus mencari dulu sifat fisikokimia dari analit dan matriks dalam sampel. Sampel itu sediaan, kalau memang yang diujinya sediaan. Bisa juga zat aktif farmasi. Ya, yang disebut analit itu biasanya zat aktif kalau disediaan. Atau analit itu bisa dikatakan sebagai zat yang mau kita analisis, kalau memang bukan dalam bentuk sediaan farmasi. Sedangkan kalau matriks itu adalah yang lain-lain selain dari analit yang mau kita analisis. Ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria untuk menetapkan metode analisis yang sesuai. Kita pinginnya metode analisis yang gimana? Gitu ya. Nah, itu kaitannya sama nomor 3. Informasi nanti yang didapatkan pinginnya seperti apa? Pingin yang cermat, pingin yang seksama, pingin yang peka. Nah, itu akan berpengaruh kepada
nanti pengembangan metode analisis yang dilakukan. Kemudian yang keempat, instrumen yang dipersyaratkan atau yang dimiliki laboratorium. Kita mau mengembangkan metode pakai LC-MS. Lab-nya nggak punya LC-MS. Ya nggak akan bisa dilakukan pengembangan metode. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu instrumen yang kita punya apa, instrumen analisisnya. Kemudian yang kelima, kalian harus mencari informasi, metode, dan analit yang terdapat dalam pustaka. Nah, minggu depan kalian akan diberi tugas oleh saya untuk mencari sediaan metode analisis untuk sediaan farmasi tertentu. Setiap mahasiswa akan mendapatkan sediaan farmasi yang berbeda dan kalian diminta untuk mencari informasi mengenai metode analisis sediaan farmasi tersebut secara detail. Ya, harus melakukan kajian pustaka, gitu kan ya. Sama halnya ketika kalian pengembangan formula untuk mengembangkan sediaan farmasi tertentu. Kemudian yang keenam, kalau mau mengembangkan metode, itu cek dulu, ada nggak baku pembandingnya. Nah, baku pembanding nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Baku pembandingnya ada nggak, standarnya ada nggak, pelarutnya ada nggak, pereaksinya ada nggak. Ada Bu, komposisinya gimana, benar nggak, kemurniannya, ada sertifikatnya enggak. Nah, ini kaitannya dengan nanti kalian mengerjakan tugas akhir. Mudah-mudahan nanti pandemi sudah berakhir, kalian TA2 di laboratorium semua, biasanya heboh tuh, cari-cari pelarut dan reaksi. Ya, misalnya nih Bu, aku perlu petrolum benzin. Saya bilang petrolum benzin tuh apa? Petrolum ether Bu, sama dengan dietil ether. Nggak tahu Bu, atau sama Bu, padahal beda gitu kan ya. Jadi kalian harus tahu dulu tentang reaksinya. Itu kan. Terus misalnya ada nih, misalnya tuh di Bapak itu tuh beli, misalnya di supplier gitu kan, atas info dari Akang Teteh Laboran. Kalian beli aja gitu, dikasih dalam wadah botol segini, nggak ada etiketnya, kalian percaya itu petrolum benzin. Perlu dipastikan kan kebenarannya. Gitu kan ya. Jadi kalian cek dulu ketersediaan baku pembanding, pelarut, dan reaksi ketika akan mengembangkan metode analisis. Dan yang terakhir kalian harus menyiapkan apa? Menyiapkan software atau tata cara pengolahan data secara statistik. Karena biasanya pengembangan metode analisis itu dilakukan secara statistik. Beberapa kali pengulangan. Tidak bisa satu kali berhasil langsung dianggap itu metodenya berhasil dan bisa divalidasi. Gitu ya. Minimal 3 kali diulang, prosedur yang sama, memberikan hasil yang sama, baru bisa divalidasi. Ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara mendesain dan melakukan optimasi pengembangan metode analisis. Juga diakhiri dengan bagaimana melakukan uji coba pengembangan metode analisis. Ya, kemudian nanti minggu depan akan saya bagikan tadi pembagian tugas yang pertama. Setiap mahasiswa akan mendapatkan nama sediaan farmasi yang berbeda. Gitu ya. Jika ada pertanyaan untuk materi yang pertama ini, juga untuk aturan perkuliahan dan kontrak perkuliahan, silahkan kalian tuliskan di forum diskusi, insya Allah akan saya balas hari ini juga sesuai dengan waktu perkuliahan. Kemudian kalian juga bisa bertanya di grup WA yang sudah dibentuk, atau mungkin bisa japri ke saya via WA. Silahkan kalau mau berdiskusi, ditunggu dengan sangat. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan tugas dan kuis setiap pertemuannya. Tugas dan kuisnya tidak akan memberatkan, insya Allah ya, tidak akan memberatkan. Yang jelas tugas mah 2 tadi ya, yang masuk ke komponen penilaian, yaitu tugas yang minggu depan sama tugas yang sebelum UTS, latihan soal. Ya, sedangkan tugas-tugas yang lainnya yang ada di setiap pertemuan itu menjadi prasyarat mengikuti pertemuan selanjutnya. Jadi tetap harus dikerjakan walaupun misalnya salah dan sebagainya, tetap harus dikerjakan, tetapi tidak masuk ke poin penilaian untuk nilai mutu atau nilai akhir. Sekian saja untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.